Dari semua murid yang ada di Akademi Squid Game, Nick adalah murid paling bokeh. Orang tua Jenny memenangkan permainan ini berkali-kali, jadi dia punya segalanya. Tapi meskipun mereka sangat berbeda, mereka punya satu kesamaan. Mereka ingin jadi juara kelas. Yang pasti di sini akan ada banyak hal yang menghebohkan. Nick ingin menjadi frontman, dan dia senang sekali mendapatkan kostum penjaga. Ini adalah awal yang bagus. Jenny tidak mau seragam biasa. Dia orang kaya, jadi dia harus punya seragam yang menonjol. Apa yang spesial? Satu seragam itu bagaikan ribuan seragam. Seragam itu dibuat dari teknologi bunglon khusus. Membosankan kalau hanya punya satu. Seragam itu masih prototipe, jadi tidak lebih baik dari seragam biasa. Tenanglah, Jenny. Kalian kira menyelenggarakan permainan itu mudah? Tidak begitu. Permainan itu adalah sains. Itu sebabnya frontman pertama membangun akademi ini. Hampir semua muridnya belajar dengan giat kecuali Jenny. Dia terlalu kaya untuk belajar. Dia lebih suka bermain-main. Dan juga Nick, dia tidak mampu membeli kantung tidur, jadi dia harus kreatif. Kreativitas adalah sikap baik di sekolah ini. Begitupun dengan bau napas segar. Nick harus memperbaikinya. Thank you. Jenny yakin kalau dia bisa menang, tapi dia tetap ingin mengganggu Nick. Dia sudah berusaha keras dan dia harus tahu diri. Jenny akan memberikan pelajaran. Seniman mengubah topeng Nick agar dia cocok berpasangan dengan boneka. Boneka butuh sukarelawan untuk membantunya melakukan ujian. Topeng milik Nick cocok untuk digunakan. Pria malang itu harus menderita. Tapi Nona Boneka berterima kasih atas bantuan Nick. Ujiannya berjalan lancar. Setiap murid dapat loker masing-masing dan mempunyai tanda unik untuk membedakannya. Nick menjatuhkan penanda dari loker dan sekarang penjaga butuh bantuan. Apakah kalian ingat loker mana yang milik siapa? Bantu kami. Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Ini mata pelajaran yang paling dibenci Jenny, khususnya saat mempelajari tarik tambang. Dia tidak mau gunakan tangannya karena biaya manikurnya mahal. Nick harus gunakan kecerdasannya untuk mengalahkan tim lawan. Tidak ada yang berani melawan petugas kebersihan. Sebagian besar murid dapat makan siang biasa, tapi Jenny tidak mau menerima apapun secara cuma-cuma. Jadi dia beli makanan spesialnya. Beruntung sekali, Nick hanya bisa makan mie instan. Tapi itu hal biasa, dia bisa menghangatkan makanannya. Makanan hangat rasanya lebih lezat, tapi Nick terlalu lama menghangatkannya. Jangan sedih, Nick. Lain kali kau berhasil. Setiap kelas punya simbol masing-masing, tapi ada juga fitur yang tidak bisa dibedakan. Jadi, itu sering sekali tertukar. Melihat dua penjaga berkelahi itu hal biasa. Memang sulit untuk akrab jika tidak ada yang bisa membedakan. Ujian merupakan bagian dari kehidupan sekolah. Hari ini, ujian kita adalah tentang kelereng. Jenny bertekad akan memenangkannya. Tapi dia tidak mau pakai kelereng biasa. Dia akan pakai mutiara. Nick tidak mampu membelinya. Dia alergi pada tiram. Tapi Jenny menginspirasi. Menggunakan kelereng dari makanan memang ide bagus. Akhirnya, dia manfaatkan mie dinginnya untuk sesuatu. Untungnya, hari ini dia membawanya. Nick bekerja bagus. A+. Para penjaga harus bergerak cepat. Okay.
seperti prajurit. Mereka harus siap dalam sekejap, jadi bisa melaksanakan perintah dari frontman. Itu membutuhkan latihan atau kemampuan. Okay. Nick bisa melakukan apa saja. Baiklah, hampir semuanya. Jika kau tidak paham dasar-dasar kimia, mustahil bisa membuat permen gula yang sempurna. Para penjaga menyempurnakan resep selama bertahun-tahun, tapi Jenny menemukan cara membuatnya lebih baik. Dia bisa membuat permen emas. Sementara itu, Nick punya versi yang lebih murah. Memang tidak bisa dimakan, tapi bisa dipotong dengan mudah. Jenny tidak lulus ujian. Emas itu terlalu kuat untuknya. Topeng yang tertukar adalah hal yang biasa. Tapi bagaimana dengan ruang kelas? Di mana-mana hanya ada simbol, jadi mudah sekali tertukar. Simbol-simbol ada di mana-mana. Suasana menjadi canggung. Oh, Nick, harusnya kau lebih memperhatikan. Kau harus perhatikan sekelilingmu. Jembatan kaca adalah tugas yang biasa. Para penjaga harus memahami pola pikir para pemain di sini. Dan juga memahami alasan kemana mereka melangkah. Nick seharusnya memasang jebakannya di sini, tapi dia lupa mengerjakannya. Nick harus mempunyai solusi swakarya. Dia bisa menggunakan lembar ujian kosong. Rencananya sederhana, dia hanya perlu membuat bingung pemain dengan menandai ubin. Tapi itu tidak berhasil. Dia tetap dapat A+ untuk kreativitasnya. Jenny tidak mau repot. Jika masa depan sudah terjamin, kau tidak perlu mencemaskan apapun. Jenny tidak pernah mengerjakan PR. Dan Nick selalu mengerjakan PR. Dia memang murid terbaik di kelas mereka. Dia bahkan dapat cara menggambar lingkaran yang sempurna. Dan dia akan tunjukkan caranya. Pertama, gambar sebuah potret, lalu hapus sampai hanya tersisa bentuk wajahnya. Dan hapus terus sampai kalian punya lingkaran yang sempurna. Lihatlah, ini mudah. Selain kaya raya, Jenny juga merupakan gadis paling populer di sekolah. Semua orang menyukainya, termasuk Nick. Oh, Jenny pasti senang. Tapi sekarang itu hanya mimpi di siang hari. Dia tidak punya waktu untuk itu di sekolah. Ada banyak murid yang ketiduran di tengah-tengah pelajaran, termasuk Nick. What? Hey! Tapi karena dia murid teladan, dia diizinkan tidur. Akademi ini berusaha mengikuti tren. Jika ada hal yang baru, mereka mulai mempelajarinya. Dan itu tidak selalu bagus. Nick punya keinginan belajar yang besar, tapi dia tidak tahu itu benda apa. Tapi jangan menyerah di sini. Teruslah berjuang, Nick. Awalnya, Jenny tidak menganggap Nick sebagai saingan. Tapi sekarang, Jenny langsung khawatir kalau Nick akan menang. Saatnya mengeluarkan Nick. Jadi, dia kumpulkan bahan untuk mengancam. Itu namanya penghinaan. Okay, come on. Nick tidak selalu baik. Dia sudah lakukan banyak hal yang bisa membuatnya dikeluarkan dari sekolah. Tapi tidak ada yang pernah tahu sampai sekarang.
Jenny melakukan hal yang benar-benar jahat. Para penjaga sangat peduli pada kejujuran. Dan Jenny gugur dalam pemeriksaan itu. Dia tidak tahu kalau selama ini Nick adalah frontman. Dan dia akan mendapatkan kejutan yang besar. Menertawakan frontman itu memang melanggar peraturan. Jim tahu semua peraturan dan ingin membuat Ruby terkesan. Dia benar-benar percaya diri sampai-sampai membuat Ruby takut. Dia sudah bertekad dan tahu cara melewati semua ujian. Rasa percaya dirinya pasti membuat Ruby terkesan. Tapi ternyata Jim berlebihan dan malah gagal. Jika bukan putra dari bos, pasti sudah dikeluarkan. Tidak seperti pemain lainnya, dia tidak peduli pada kemenangan. Satu-satunya yang dipedulikannya adalah Ruby. Dia akan lakukan apapun untuknya. Dan dia memimpikan sesuatu untuk memenangkan cinta Ruby. Begitu dia terbangun, dia langsung membuat keajaiban. Jim mempersiapkan kejutan romantis yang menakjubkan untuk Ruby. Tapi tunggu, masih ada lagi. Dia membuat hati untuk Ruby dengan bantuan penjaga. Mengesankan sekali. Tapi dia terlalu percaya diri. Ruby tidak mau menerimanya dan menolak dengan sopan. Jim, jangan buru-buru. Sebelum mengatakan kau mencintainya, kau harus mengenalnya dulu. Kau harus seperti para penjaga. Mereka bersama-sama. Tapi tidak semua siap memulai keluarga. Karena Jim adalah putra bos, maka dia punya kondisi yang lebih baik dari pemain lainnya. Dia mempunyai game video di kamarnya. Dia juga punya akses untuk semua perlakuan khusus dari para penjaga. Dia ingin berbagi dengan Ruby, tapi Ruby tidak tertarik pada buku komik. Itu tidak cukup untuk menghentikannya. Kau butuh bantuan pahlawan super kesukaannya. Dan Spider-Man adalah orang yang tepat. Tapi jangan lupa kalau ada orang yang membenci laba-laba. Alih-alih dapat perhatian Ruby, Jim malah didatangi oleh pembasmi hama. Selagi pemain lain menikmati makan siang kecil mereka, Jim dapat yang diinginkannya. Dia menyisakannya untuk Ruby. Gadis yang ditaksir oleh putra bos juga dapat perlakuan khusus. Alih-alih dapat makanan, Ruby malah kebingungan. Telur ini terlalu keras. Jim sangat kecewa. Tidakkah dia tahu kalau telur itu hanya samaran? Itu hanya bungkusnya. Di dalam telur itu ada undangan untuk kencan. Tapi Ruby menolak itu. Kejutan ini merusak makan siang. Jim ingin meminta saran dari ibunya, tapi ibunya tidak ada di ruangan. Jim lupa alasan dia datang. Sekarang, dia bisa melakukan pekerjaan ibunya. Menjadi frontman sudah menjadi mimpi Jim sejak dia masih kecil. Pakaian ibunya benar-benar keren. Begitu Jim memakai topeng, dia pun langsung berkuasa. Akhirnya, dia punya kesempatan merasakan kekuasaan yang sebenarnya. Menjadi frontman dari Squid Game. Tapi pekerjaan itu ada kekurangannya. Memang hanya hal kecil dibandingkan memimpin pasukan penjaga yang akan melakukan apapun yang diperintahkannya. Tapi kekuasaan besar juga punya tanggung jawab yang berat dan Jim tidak siap menghadapinya. Sebelum memberikan perintah konyol pada penjaga, kau harus pelajari dulu. Setelah itu baru bisa menyuruh mereka berdansa. Tugas permen gula memang tugas klasik. Tapi Jim ingin mengubahnya untuk Ruby. Dia mengira panekuk akan lebih mudah untuk dipotong. Tapi dia tidak sengaja membuatnya enak sampai Ruby tidak bisa menolak. Ruby bisa saja gagal jika Jim tidak menyadari kalau membantu seseorang sebenarnya bisa berakhir menyakitinya. Ada percikan api cinta. Jim mulai bisa membuat Ruby terkesan dan dia tidak mau berhenti saat berhasil. Di akhir tugas, dia akan menyatakan perasaannya pada Ruby.
Ruby akan salah menebak dan menemukan hati. Kecuali kalau dia menebaknya dengan benar. Dia benar-benar hebat karena selalu bisa menemukan kelereng Jim. Ini semua tidak berjalan sesuai rencana. Berlebihan untuk menyatakan perasaan. Tapi rintangan ini tidak membuat Jim berhenti. Justru Jim termotivasi. Kecuali metodenya memang agak aneh dan membuat Ruby sangat takut. Alih-alih membuat Ruby menyukainya, pria memang aneh kalau sedang jatuh cinta. Jim, kau harus menenangkan diri. Kau salah melakukan semuanya. Kegigihan Jim hanya membuat Ruby ingin melarikan diri. Jim bukan pria paling aneh di permainan ini, tapi dia membuat Ruby ketakutan. Dia tidak akan membiarkan Ruby diventilasi. Yang aneh adalah bukan cara Jim mengikuti Ruby, tapi bagaimana dia muncul entah dari mana. Ruby yakin kalau tadi dia sendirian di sini. Untungnya makan malam romantis yang dipersiapkan Jim bisa mencegahnya. Ruby memang sedikit menyukai Jim, tapi dia itu pria yang aneh. Dia ingin Ruby menyukainya sampai hanya memikirkan dirinya sendiri. Game over. Dan tidak menyadari kalau itu membuat Ruby kecewa. Dia mungkin tidak akan pernah berubah. Aku diadopsi oleh boneka dari Squid Game. Tonton terus di Trum Trum Trik.